Xerxes, Raja Persia, sudah tidak sabar menanti-nantikan hal ini. Xerxes menempatkan singgasananya di tanjung yang menghadap kedua armada dan duduk untuk menikmati apa yang dia pikir akan menjadi tontonan yang penuh kemenangan. Sayangnya dendam kesumat Persia terhadap Yunani segera menjadi kekalahan besar. Pasukan Yunani terlalu cerdik untuk dilawannya. Bagaimana pasukan Yunani yang lemah berhasil memukul mundur pasukan Persia yang besar dalam pertempuran Salamis? Pertempuran paling berdarah ini memiliki dampak yang besar terhadap dunia kuno dan berperan penting dalam menentukan arah peristiwa selanjutnya. Pertempuran Salamis, perang besar di dalam dunia kuno. Perang Salamis adalah pertempuran laut yang terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi. Pertempuran ini merupakan puncak dari konflik Yunani-Persia yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Bangsa Athena pertama kali membuat murka Persia ke Yunani pada tahun 498 sebelum Masehi. Mereka mendukung orang-orang sebangsanya di Asia Kecil yang sedang memberontak melawan penguasa Persia. Namun, Persia berhasil menumpas pemberontakan itu. Darius, Raja Persia saat itu, memutuskan untuk melancarkan invasi kepada Yunani sebagai aksi balas dendam. Sayangnya pada tahun 490 sebelum Masehi, pasukannya mengalami kekalahan telak di Marathon. 10 tahun kemudian, pengganti Darius, Xerxes, kembali ke Yunani. Kali ini benar-benar lebih serius. Dengan mengumpulkan pasukan yang sangat besar, Xerxes menyeberangi Hellespont dengan 2 jembatan apung panjang yang dia perintahkan kepada para insinyurnya untuk dibangun, dan berbaris melewati Thrace dan Makedonia menuju Athena. Merespons invasi besar ini, berbagai negara kota Yunani mengadakan pertemuan di Korintus. Kursi dalam pertemuan ini banyak yang kosong. Mereka telah menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan adalah menyerah atau bahkan berpihak pada Persia. Di sisi lain, mereka yang hadir tetap ingin memberikan perlawanan. Mereka menunjuk Sparta untuk mengambil alih komando pertahanan Yunani. Pada akhir musim panas, armada Yunani dan Persia bertempur dalam pertempuran laut yang tidak menentu di Artemisium. Sementara itu, di daratan, pasukan Yunani berusaha menghadang pasukan Persia yang besar di Thermopylae. Meskipun upaya berani itu membuat pasukan Persia terkendala, pasukan Yunani pada akhirnya kewalahan dan harus mundur. Athena segera jatuh ke tangan Persia. Beberapa penduduk yang masih bertahan dibantai dan kota itu dibakar habis. Setelah bencana ini, keriuhan segera terjadi. Orang-orang Yunani terpecah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Banyak yang berpikir bahwa satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah dengan mundur ke semenanjung Peloponnese dan membangun tembok di tanjung yang menghubungkannya dengan daratan. Namun, Themistokles, komando armada Athena, tidak setuju. Dia tahu bahwa selama Xerxes memiliki angkatan laut yang kuat, dia dapat dengan mudah menembus tembok apapun yang mungkin dibangun oleh Yunani. Satu-satunya cara menurut Themistokles adalah menghancurkan armada Persia. Ia percaya bahwa cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memaksakan pertempuran di Salamis, tempat armada Yunani berlabuh. Strategi pun mulai disusun. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membujuk rekan-rekan komandannya yang alot. Namun, sang komandan Athena tak habis akal. Dia memanfaatkan kekurangan orang-orang Yunani terkenal sebagai kelompok yang mudah terpecah belah. Dengan mengaku sebagai pendukung rahasia Persia, Themistokles mengirim pesan kepada Raja Persia yang mengatakan bahwa pasukan Yunani sedang kacau balau, dan mereka berencana untuk menyelinap pergi dari Salamis saat malam hari. Mendengar hal ini, Xerxes memerintahkan armadanya yang mungkin berkekuatan 800 kapal untuk mendekat ke Salamis. Armada utama Persia akan menyerang melalui selat sempit antara Salamis dan daratan. Inilah yang diinginkan oleh Themistokles. Dia menyadari bahwa di tempat yang sempit itu, Persia tidak akan bisa memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Pasukan Yunani terus memancing armada Persia ke dalam selat yang jauh lebih sempit. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Persia untuk menyadari bahwa segala sesuatunya berjalan dengan buruk. Mereka mulai bertabrakan satu sama lain
dan semua formasi dan keteraturan pun hilang. Para pendayung Persia menjadi lelah, dan keadaan diperparah oleh gelombang besar yang menyebabkan kapal mereka terombang-ambing. Inilah yang ditunggu-tunggu Themistokles. Dalam kekacauan itu, armada Yunani mampu menggunakan kecepatan dan manuverabilitas kapal-kapal trireme mereka dengan efektif. Mereka menyerang dengan taktik yang terkoordinasi dan menghancurkan kapal-kapal Persia yang lemah dan terisolasi. Duduk di atas singgasananya, Xerxes menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi dengan amarah yang semakin memuncak. Strategi cerdik Themistokles membawa kemenangan bagi Yunani. Namanya segera menjadi sangat bersinar sebagai pemimpin militer yang brilian. Namun, pada tahun 470 sebelum Masehi, Themistokles dikucilkan oleh warga Athena yang menganggapnya terlalu berkuasa. Dia juga mempromosikan kebijakan anti-Sparta yang menyebabkan konflik. Themistokles berakhir di istana Persia dan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya untuk memberi nasihat kepada raja baru, Artasasta pertama, tentang bagaimana cara melawan Yunani.